berjumpa, guru penggerak membawa cahaya. Visi besar yang kita rangkai, generasi cerdas akhlak mulia. Membangun karakter kuat berdiri, profil Pancasila di hati. Ibu Arini Perkenalkan, kami calon guru penggerak Angkatan 11 dari Kabupaten Manggarai, Nusa Tenggara Timur. Dengan saya Francisca Murni Astuti dari SDI Rangkang Kalong. Saya Gertrudis Trihastuti dari SMP Negeri 11 Ruteng. Dan saya Bonifasius Langgur dari SMA Negeri 2 Rahong Utara Beokina. Dan kami di sini akan melaksanakan demonstrasi kontekstual modul 2.3 coaching supervisi akademik yang terdiri dari pengamat, coach, dan coachee. Selamat menyaksikan. Angkatan 11 kita bersatu, mewujudkan mimpi bersama, dengan tekad dan cinta di hati. Siang Ibu Desti, bagaimana kabarnya siang ini? Selamat siang juga Ibu Tuti, puji Tuhan kabarnya baik. Bagaimana dengan Ibu Tuti? Puji Tuhan, kabar saya juga baik Ibu Desti. Dan saya merasa bahagia sekali karena Ibu bersedia untuk disupervisi. Saya berpikir kegiatan ini sangat baik untuk pengembangan kompetensi Ibu sendiri. Kalau boleh saya tahu, apa tujuan yang ingin Ibu capai dari kegiatan supervisi ini? Baik Ibu, selama ini saya diminta oleh beberapa rekan guru untuk berdiskusi terkait dengan pembelajaran yang mereka lakukan di kelas. Dari proses diskusi yang telah kami lakukan selama ini, saya menyadari bahwa kemampuan saya untuk menjadi pendamping dalam proses tersebut belum maksimal. Masalah yang saya hadapi adalah saya tidak bisa fokus selama proses diskusi berlangsung. Selain itu, terkadang pertanyaan-pertanyaan yang saya ajukan sulit dipahami oleh rekan saya. Oleh karena itu, saya ingin meningkatkan kemampuan saya untuk bisa hadir secara penuh dalam proses diskusi dan mampu memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot kepada rekan saya. Oh, begitu ya Ibu. Menurut saya tujuan yang ingin Ibu capai ini sangat baik sekali. Kalau boleh saya tahu, untuk mencapai tujuan tersebut, apa saja indikatornya agar tujuan tersebut dapat tercapai? Baik Ibu, untuk mencapai tujuan tersebut, saya telah mempersiapkan beberapa hal penting untuk menunjang kegiatan tersebut, seperti beberapa pertanyaan berbobot yang saya persiapkan sebelum proses coaching dilaksanakan. Kemudian, saya telah melakukan beberapa latihan untuk meningkatkan kemampuan saya untuk bisa hadir secara total dalam proses diskusi. Bagus sekali Ibu, saya berpikir bahwa rancangan tersebut sudah tepat dan bisa Ibu lakukan dalam kegiatan coaching Ibu. Terima kasih Ibu. Sama-sama Ibu. Pak Boni, terima kasih sudah meluangkan waktu untuk sesi coaching ini. Mari kita mulai dengan membahas apa yang ingin Bapak capai dengan program pengembangan ini. Apa tujuan utama Bapak? Baik Bu Desti, terima kasih. Saya ingin meningkatkan kemampuan saya dalam mengelola kelas yang beragam, terutama untuk menangani perbedaan kemampuan belajar siswa yang sangat bervariasi. Itu. Baik Pak Boni, jadi tujuannya adalah mengelola kelas dengan lebih baik dan menangani perbedaan kemampuan siswa. Adakah indikator keberhasilan yang Bapak harapkan? Baik Bu, saya berharap setelah ini saya bisa lebih efektif memberikan tugas yang sesuai dengan kebutuhan siswa. Dan saya ingin melihat peningkatan partisipasi mereka dalam proses pembelajaran. Bagus sekali Pak Boni. Nah, sekarang mari kita identifikasi apa saja yang perlu disiapkan atau dikembangkan agar Bapak bisa mencapai tujuan tersebut. Apa yang menurut Bapak perlu dilakukan?
Saya pikir Bu, saya perlu mempelajari strategi pembelajaran berdiferensiasi lebih dalam, termasuk cara membuat tugas yang sesuai dengan kemampuan setiap siswa. Itu langkah yang bagus, Pak Boni. Apa yang sudah ada saat ini yang bisa membantu Bapak dalam mengelola kelas yang beragam? Baik Bu, saya sudah mencoba menggunakan beberapa jenis tugas berbeda di kelas. Contohnya ketika materi ajarnya tentang deskriptif teks, saya memberikan tugas yang berbeda kepada siswa. Ada yang membuat teks deskripsi tentang orang, tentang hewan, tempat, atau objek lainnya. Menarik sekali, Pak Boni. Selain itu, apakah ada dukungan yang Bapak butuhkan untuk mencapai tujuan ini? Baik, mungkin saya butuh waktu untuk berkonsultasi lebih lanjut atau mengikuti pelatihan khusus pembelajaran berdiferensiasi agar saya bisa lebih yakin dalam menerapkannya. Itu. Baik, Pak Boni, jadi kita sudah punya gambaran rencana ya, Pak Boni. Bapak akan mempelajari lebih lanjut strategi pembelajaran berdiferensiasi, kemudian membuat tugas-tugas yang sesuai untuk siswa dengan kemampuan yang berbeda. Kita juga bisa mencari pelatihan tambahan, atau saya bisa membantu Bapak dalam mendesain tugas. Apakah ada yang ingin Bapak tambahkan? Sepertinya itu sudah cukup, Bu. Saya juga akan mulai mengamati kelas dan mencoba membagi siswa ke dalam kelompok yang lebih kecil berdasarkan kemampuan mereka. Bagus sekali, Pak Boni. Membagi siswa dalam kelompok kecil bisa jadi langkah awal yang efektif. Kapan Bapak rencanakan untuk memulai ini? Minggu depan saya akan mulai. Jadi sepertinya itu waktu yang tepat karena saya baru saja menyelesaikan evaluasi pembelajaran mereka. Baik, Pak Boni. Mari kita sepakati kapan kita bisa bertemu lagi untuk melakukan refleksi dan kalibrasi setelah Bapak memulai implementasi ini. Bagaimana jika kita lakukan evaluasi dalam 1 bulan ke depan? Saya rasa itu waktu yang baik. Saya bisa mengumpulkan tentang data, respon dan perkembangan siswa selama bulan tersebut, sehingga kita bisa melihat apakah strategi ini berhasil atau tidak. Setuju sekali dengan Pak Boni. Jadi kita akan bertemu lagi dalam 1 bulan untuk refleksi. Ya, betul, Bu. Terima kasih banyak atas waktu dan keterbukaannya, Pak Boni. Saya yakin Bapak akan bisa mengelola kelas dengan lebih baik setelah ini. Terima kasih juga Bu Desti. Saya sangat terbantu dengan masukan dan saran dari Bu. Saya siap untuk mulai menerapkan rencana yang sudah kita bahas tadi. Sekali lagi terima kasih Bu Desti. Sama-sama Pak Boni, sampai jumpa bulan depan. Baik Ibu Desti, setelah Ibu melakukan coaching, sejak pengamatan saya, Ibu telah melakukan proses coaching dengan sangat baik. Nah, izinkan saya bertanya kepada Ibu, bagaimana perasaan Ibu setelah melakukan proses coaching tadi? Baik Ibu Tuti, saya merasa senang karena proses coaching dapat berjalan dengan lancar dan hal-hal yang telah saya rencanakan bisa terlaksana dengan baik. Oke, syukurlah Ibu. Kalau boleh saya tahu, adakah hal-hal yang perlu Ibu tingkatkan lagi dalam proses pengembangan diri Ibu agar proses coaching selanjutnya bisa lebih baik lagi? Baik Ibu, saya berpikir bahwa hal yang harus saya tingkatkan dalam proses coaching adalah saya harus menciptakan suasana coaching yang lebih rileks dan santai agar coachee bisa merasa aman dan nyaman dalam proses diskusi. Oke, baik Ibu. Setelah saya mengamati proses coaching yang telah Ibu lakukan bersama dengan Pak Boni, saya melihat ada peningkatan yang signifikan dari proses tersebut. Saya juga mengamati bahwa kompetensi Ibu dalam mengajukan pertanyaan kepada Pak Boni sudah sangat spesifik, sehingga tidak menimbulkan multitafsir bagi Pak Boni untuk merespon pertanyaan Ibu. Nah, selain itu, saya juga mengamati bahwa Ibu hadir secara penuh dalam kegiatan coaching.
Hal ini dibuktikan dengan gestur yang ibu tunjukkan, sangat mencerminkan bahwa ibu menaruh perhatian penuh dalam proses diskusi berlangsung. Terima kasih Bu. Oke, sama-sama Ibu Desti. Sekarang masuk siklus 2 yang menjadi pengamat saya sendiri Ibu Desti, dan yang menjadi coachnya adalah Pak Boni, dan yang menjadi coachnya adalah Ibu Tuti. Selamat siang Pak Boni. Selamat siang Ibu Desti. Bagaimana kabarnya hari ini? Puji Tuhan, kabar saya baik-baik saja. Bagaimana dengan Ibu? Puji Tuhan, kabar saya juga baik Pak Boni. Dan hari ini saya merasa bahagia sekali karena Pak Boni bersedia untuk disupervisi. Saya berpikir kegiatan ini sangat baik untuk pengembangan kompetensi Pak Boni sendiri. Kalau boleh tahu, apa tujuan yang ingin Pak Boni capai dari kegiatan supervisi ini? Baik Bu, selama ini saya diminta oleh beberapa rekan guru untuk berdiskusi terkait dengan pembelajaran yang mereka lakukan di kelas. Dari proses diskusi yang telah kami lakukan selama ini, saya menyadari bahwa kemampuan saya untuk menjadi pendamping dalam proses tersebut belum maksimal. Masalah yang saya hadapi adalah saya tidak bisa fokus selama proses diskusi berlangsung. Selain itu, terkadang pertanyaan-pertanyaan yang saya ajukan ke rekan-rekan saya itu sulit sekali, kadang-kadang sulit dipahami oleh mereka. Oleh karena itu, saya ingin meningkatkan kemampuan saya untuk bisa hadir secara penuh dalam proses diskusi yang akan kami rencanakan ke depan, dan mampu memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot kepada rekan-rekan saya. Jadi begitu Ibu. Oh begitu Pak Boni. Menurut saya tujuan yang ingin Pak Boni capai di sini sangat baik sekali. Kalau boleh tahu, untuk mencapai tujuan tadi, apa saja indikatornya agar tujuan tersebut tercapai dengan baik? Baik Bu. Menurut saya untuk mencapai tujuan tersebut, saya telah mempersiapkan beberapa hal penting untuk menunjang kegiatan tersebut. Seperti beberapa pertanyaan berbobot yang saya persiapkan sebelum proses coaching dilaksanakan. Kemudian saya telah melakukan beberapa latihan untuk meningkatkan kemampuan saya untuk bisa hadir secara penuh, secara total dalam proses diskusi saya dengan rekan saya. Bagus sekali Pak Boni. Saya berpikir bahwa rancangan tersebut sudah tepat dan bisa Bapak lakukan dalam kegiatan coaching kali ini. Terima kasih Bu Desti atas masukannya, atas bantuannya. Sama-sama Pak Boni. Selamat siang Pak Boni, bagaimana kabarnya? Selamat siang Ibu Tuti, puji Tuhan kabar saya baik-baik saja. Bagaimana dengan Ibu Tuti? Puji Tuhan Pak, saya sendiri juga baik-baik saja. Mudah-mudahan kita tetap selalu dalam keadaan sehat ya Pak. Amin Bu, amin. Sebelumnya saya minta maaf sudah mengganggu waktunya Pak. Tidak apa-apa Bu, tidak masalah. Kebetulan saya sekarang punya waktu luang. Silahkan, mungkin ada yang Ibu mau bicarakan pada kesempatan ini. Oke baik, terima kasih Pak. Sebenarnya saya ingin ngobrol, saya ingin curhat sama Bapak tentang proses pembelajaran saya. Apakah Bapak berkenan untuk mendengarnya? Tentu saja Bu, silahkan, saya siap mendengarkannya. Oke, begini Pak, saya sebenarnya bingung dengan beberapa anak didik saya karena tidak konsen atau tidak fokus pada saat pembelajaran. Sekarang Ibu ceritakan secara rinci apa yang Ibu alami dalam proses pembelajaran tersebut. Oke baik, terima kasih Pak. Begini, saya memiliki masalah dalam proses pembelajaran saya, yang mana ada 2 orang peserta didik saya tidak fokus dalam pembelajaran. Bahkan mereka mengganggu teman di sampingnya, dan ini sangat mengganggu sekali bagi saya. Jadinya suasana kelas juga tidak kondusif ketika temannya melaporkan bahwa kedua murid tersebut mengganggu teman di sampingnya. Jadi saya ingin mendapatkan solusi dari permasalahan ini. Bagaimana ya menurut Bapak?
Baik Bu, jadi dari sini saya bisa menangkap permasalahan yang Ibu Tuti hadapi, yaitu ada 2 orang murid Ibu yang tidak fokus dan tidak konsentrasi saat pembelajaran berlangsung. Jadi ini menjadi permasalahan di dalam proses pembelajaran Ibu. Betul begitu Bu? Iya, betul Pak. Karena kalau menurut saya ya Pak, penting sekali kita hadir penuh dalam proses pembelajaran agar apa yang disampaikan oleh guru betul-betul dipahami oleh murid, sehingga di sini murid dituntut untuk tetap fokus dan konsen dalam proses pembelajaran berlangsung. Ya betul sekali Ibu. Kita sebagai guru menginginkan peserta didik kita tetap fokus dan konsen dalam pembelajaran yang kita laksanakan. Baik Bu, kira-kira menurut Ibu dari permasalahan yang Ibu Tuti hadapi ini, apa rencana yang akan Ibu lakukan? Oke, baik, terima kasih Pak. Yang akan saya lakukan yaitu saya akan memperbaiki proses pembelajaran saya agar pembelajaran saya menjadi lebih baik lagi ke depannya dan lebih berpihak pada kebutuhan belajar siswa dan sesuai dengan gaya belajar mereka. Nah, selain itu saya juga akan memanggil kedua anak tersebut untuk menanyakan alasan dibalik perbuatan mereka. Seperti itu Pak. Baik, benar sekali Ibu. Jadi menurut Ibu untuk mengatasi siswa yang kurang konsentrasi dan fokus dalam pembelajaran itu dengan memperbaiki pembelajaran Ibu ke depannya. Betul ya Bu ya? Betul. Dan menanyakan alasan dibalik perbuatan mereka. Lalu kira-kira program seperti apa yang bisa Ibu terapkan ke depannya? Oke, baik, terima kasih Pak. Jadi kalau menurut saya program yang bisa saya terapkan ke depannya yaitu dalam proses pembelajaran saya akan menggunakan metode dan media yang bervariatif, dan saya juga akan selalu menanyakan umpan balik dari setiap siswa terkait dengan pembelajaran yang saya laksanakan, dan saya akan melakukan refleksi terhadap pembelajaran yang sudah saya lakukan. Jadi seperti itu Pak. Baik Ibu Tuti, berarti kedepannya Ibu akan menggunakan metode dan media yang variatif Ya. dalam pembelajaran dan selalu melakukan umpan balik dan refleksi. Itu suatu hal yang luar biasa menurut saya. Oke, benar sekali Pak. Seperti itu. Oke Ibu Tuti, tetapi setelah Ibu menggunakan metode dan media yang variatif tadi dan melakukan umpan balik, lalu bagaimana kalau kedua murid tersebut tetap melakukan hal yang sama? Kira-kira apa yang bisa Ibu lakukan? Oke, baik, terima kasih Pak Boni. Kalau menurut saya akan menyelesaikan permasalahan tersebut dengan cara memanggil kedua orang tua murid siswa tersebut untuk menggali informasi terkait dengan kelakuan dari kedua orang siswa tersebut di rumah. Seperti itu Pak. Ya, luar biasa Bu. Oke Bu, saya sangat apresiasi sekali dengan niat dan inisiatif Ibu dalam menyelesaikan permasalahan yang Ibu hadapi dalam proses pembelajaran. Luar biasa Bu. Ibu Tuti, kira-kira apa dukungan yang Ibu butuhkan untuk berjalannya kegiatan ini? Oke, baik, terima kasih Pak. Yang saya butuhkan adalah dukungan dari Bapak Kepala Sekolah tentunya, kemudian dari rekan sejawat, dan juga dari orang tua murid. Karena dengan kita berkolaborasi, pasti permasalahan seperti ini akan berjalan dengan baik dan akan berhasil. Seperti itu Pak. Luar biasa, bagus sekali Ibu Tuti. Jadi untuk menyelesaikan masalah ini kita perlu berkolaborasi dalam menjalankan hal ini. Karena jika kita berkolaborasi, segala hal yang berat akan terasa ringan. Oke, sepakat Pak, sepakat. Baik Ibu Tuti, mudah-mudahan apa yang sudah kita programkan akan bisa diterapkan ya Bu ya. Oke. Saya ingin lagi mendengar ceritanya Bu, kalau sudah melakukan kegiatan itu. Kira-kira kapan akan dilaksanakan Ibu Tuti? Rencananya saya akan melakukannya itu minggu depan Pak. Minggu depan ya Bu ya. Saya tunggu hasilnya setelah Ibu mencoba seperti yang Ibu jelaskan tadi dengan melakukan
Baik Pak Boni, setelah Pak Boni melakukan coaching, sejauh pengamatan saya, Pak Boni telah melakukan proses coaching dengan baik. Izinkan saya bertanya kepada Pak Boni, bagaimana perasaan Pak Boni setelah melakukan proses coaching tadi? Oke, baik Bu Desti, selama proses coaching tadi, saya merasa sangat senang karena proses coaching dapat berjalan dengan lancar dan hal-hal yang telah saya rencanakan bisa berjalan atau terlaksana dengan baik. Syukurlah Pak Boni. Kalau boleh saya tahu, adakah hal-hal yang perlu Pak Boni tingkatkan lagi dalam proses pengembangan diri Pak Boni agar proses coaching selanjutnya bisa lebih baik lagi? Baik Bu, saya berpikir bahwa hal yang harus saya tingkatkan dalam proses coaching adalah bahwa saya harus bisa menciptakan suasana coaching yang lebih rileks dan santai lagi, agar coach saya bisa merasa aman dan nyaman dalam proses diskusi selanjutnya. Oke, baik Pak Boni. Setelah saya mengamati proses coaching yang telah Pak Boni lakukan bersama Ibu Tuti tadi, saya melihat ada peningkatan yang signifikan dari proses tersebut. Saya mengamati bahwa kompetensi Pak Boni dalam mengajukan pertanyaan kepada Ibu Tuti sudah sangat spesifik, sehingga tidak menimbulkan multitafsir bagi Pak Boni. Nah, untuk merespon pertanyaan yang dilontarkan oleh Ibu Tuti tadi. Selain itu, saya mengamati bahwa Pak Boni hadir secara penuh dalam kegiatan coaching. Hal ini dibuktikan dengan gesture yang Pak Boni tonjolkan sangat mencerminkan bahwa Pak Boni menaruh perhatian penuh dalam proses diskusi berlangsung. Terima kasih Bu. Sama-sama Pak Boni. Sekarang kita masuk siklus 3 yang menjadi pengamat saya sendiri, Bonifacius Langgur, dan yang menjadi coach Ibu Tuti, dan yang menjadi coaching Ibu Desti. Oke, selamat siang Bu Tuti, bagaimana kabarnya hari ini? Selamat siang juga Pak Boni, puji Tuhan kabar saya baik. Bagaimana dengan Bapak sendiri? Puji Tuhan Bu, saya juga kabarnya baik-baik saja. Dan saya merasa bahagia sekali Ibu Tuti karena Ibu Tuti bersedia untuk berdiskusi seperti kali ini. Saya berpikir kegiatan ini sangat baik untuk pengembangan kompetensi Ibu Tuti sendiri. Kalau boleh saya tahu, apa tujuan yang ingin Ibu Tuti capai dari kegiatan supervisi ini? Oke, baik, terima kasih Pak. Selama ini saya diminta oleh beberapa rekan guru untuk berdiskusi terkait dengan pembelajaran yang mereka lakukan di kelas. Nah, dari proses diskusi yang telah kami lakukan selama ini, saya menyadari bahwa kemampuan saya untuk menjadi pendamping dalam proses tersebut belum maksimal. Masalah yang saya hadapi adalah saya tidak fokus selama proses diskusi berlangsung. Selain itu, terkadang pertanyaan-pertanyaan yang saya ajukan sulit dipahami oleh rekan saya. Oleh karena itu, saya ingin meningkatkan kemampuan saya untuk bisa hadir secara penuh dalam proses diskusi dan mampu memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot kepada rekan saya. Oke, baik Bu. Jadi menurut saya tujuan yang ingin Ibu Tuti capai itu sangat baik sekali. Kalau boleh saya tahu, untuk mencapai tujuan Ibu Tuti tadi, kira-kira apa indikator agar tujuan tersebut bisa tercapai? Oke, baik, terima kasih Pak. Untuk mencapai tujuan tersebut, saya telah mempersiapkan beberapa hal penting untuk menunjang kegiatan tersebut. Seperti beberapa pertanyaan berbobot yang saya persiapkan sebelum proses coaching dilaksanakan. Kemudian saya telah melakukan beberapa latihan untuk meningkatkan kemampuan saya agar bisa hadir secara penuh dalam proses diskusi. Bagus sekali Bu Tuti, saya berpikir bahwa rancangan tersebut sudah tepat dan bisa Ibu lakukan dalam kegiatan coaching Ibu selanjutnya. Oke, baik. Terima kasih, Pak. Sama-sama. Selamat siang, Ibu Desti. Terima kasih sudah bersedia mengikuti sesi coaching ini. Mari kita mulai dengan membahas apa yang ingin Ibu capai, apa tujuan utama Ibu terkait dengan tantangan yang sedang Ibu hadapi. Terima kasih
kasih Ibu Tuti. Saya merasa kesulitan mengelola kelas yang cenderung gaduh. Saya ingin meningkatkan keterampilan saya dalam menciptakan suasana kelas yang lebih kondusif agar siswa lebih fokus saat belajar. Oke, baik, terima kasih. Jadi tujuannya adalah menciptakan suasana kelas yang lebih tenang dan terkontrol, sehingga pembelajaran bisa berjalan lebih lancar. Nah, kalau menurut Ibu, apa indikator keberhasilan dari tujuan ini? Baik Ibu Tuti, saya ingin melihat siswa lebih responsif terhadap arahan saya dan ada lebih sedikit gangguan saat pembelajaran berlangsung. Saya juga berharap bisa menegakkan aturan kelas tanpa harus sering marah-marah. Oke, bagus sekali Ibu Desti. Sekarang mari kita identifikasi kira-kira langkah-langkah apa saja yang harus Ibu siapkan untuk mencapai tujuan ini. Apa yang menurut Ibu perlu dikembangkan atau diperbaiki? Saya rasa saya perlu memperbaiki manajemen kelas saya Ibu Tuti. Saya belum punya aturan yang jelas dan terkadang saya bingung bagaimana harus bertindak ketika siswa terlalu berisik atau tidak mendengarkan. Oke, baik Ibu Desti, saya paham apa yang sudah Ibu miliki saat ini yang bisa membantu tercapainya tujuan ini. Sebenarnya Ibu Tuti, saya sudah mencoba membuat beberapa aturan kelas, tapi mungkin saya kurang konsisten dalam menegakkannya. Kadang siswa merespon baik, kadang juga tidak. Oke, baik Ibu Desti. Jadi konsistensi dalam menegakkan aturan bisa menjadi fokus pengembangan. Nah, selain itu, apakah Ibu membutuhkan dukungan pihak lain? Mungkin saya butuh saran dari guru lain yang sudah berpengalaman dalam mengelola kelas atau materi pelatihan yang bisa membantu saya memahami manajemen kelas dengan baik. Oke, Ibu Desti, sekarang mari kita rencanakan langkah konkret untuk mencapai tujuan ini. Ibu bisa mulai dengan menetapkan aturan kelas yang jelas, lalu menegakkannya secara konsisten. Mungkin bisa dicoba juga strategi reward and punishment agar siswa lebih termotivasi untuk mengikuti aturan. Bagaimana menurut Ibu? Itu ide yang bagus Ibu Tuti. Saya akan menetapkan beberapa aturan sederhana dan mulai menerapkannya minggu depan. Saya juga akan mencoba menggunakan reward seperti pujian atau hadiah kecil jika siswa mengikuti aturan yang saya buat. Oke, bagus sekali Ibu Desti. Bagaimana dengan punishment? Apakah Ibu sudah punya ide? Saya akan memberikan konsekuensi seperti mengurangi waktu bermain bagi siswa yang melanggar aturan, tapi saya akan melakukannya dengan cara yang tegas tapi tetap adil. Baik Ibu Desti, jadi rencananya Ibu akan mulai minggu depan ya Bu. Kita bisa lihat hasilnya setelah beberapa waktu. Nah, kapan Ibu bisa memulai evaluasi? Mungkin Ibu setelah 2 minggu saya akan melihat bagaimana respon siswa terhadap aturan baru ini. Bagus sekali Ibu Desti. Kita sepakati 2 minggu dari sekarang kita bertemu lagi untuk refleksi ya Ibu. Nah, kita bisa mengevaluasi apakah aturan kelas yang Ibu terapkan sudah efektif dan apakah perlu ada perubahan. Baik Ibu Tuti, saya setuju. Saya juga akan mencatat perkembangan di kelas selama 2 minggu ini untuk bahan evaluasi. Oke, luar biasa Ibu Desti ya. Terima kasih atas komitmennya. Saya yakin Ibu akan berhasil menciptakan suasana kelas yang lebih kondusif. Jangan sungkan ya Bu ya untuk menghubungi saya jika ada kendala selama proses ini. Terima kasih banyak Ibu Tuti. Saya sangat terbantu dengan sesi ini dan akan segera memulai rencana. Oke, sama-sama Ibu Desti. Baik Bu Tuti, setelah Ibu Tuti melakukan coaching, sejauh pengamatan saya, Ibu Tuti telah melakukan proses coaching dengan baik. Ya, karena itu Ibu Tuti, izinkan saya bertanya kepada Ibu. Bagaimana perasaan Ibu setelah melakukan proses coaching tadi? Oke, baik, terima kasih Pak Boni. Saya merasa senang karena proses coaching dapat berjalan dengan lancar dan hal-hal yang telah saya rencanakan bisa terlaksana dengan baik. Syukurlah Bu.
Puji Tuhan. Kalau boleh saya tahu, Bu, adakah hal-hal yang perlu Ibu tingkatkan lagi dalam proses pengembangan diri Ibu agar proses coaching selanjutnya bisa lebih baik lagi? Bagaimana, Bu? Oke, baik Pak. Saya berpikir bahwa hal yang harus saya tingkatkan dalam proses coaching adalah saya harus menciptakan suasana coaching yang lebih rileks dan santai agar coaching bisa merasa aman dan nyaman dalam proses diskusi. Baik, Bu. Setelah saya mengamati proses coaching yang telah Ibu lakukan bersama Ibu Desti, saya melihat ada peningkatan yang signifikan dari proses tersebut. Saya mengamati bahwa kompetisi Ibu dalam mengajukan pertanyaan kepada Ibu Desti sudah sangat spesifik, sehingga tidak menimbulkan multitafsir bagi Ibu Desti atau tidak menimbulkan kebingungan untuk merespon pertanyaan-pertanyaan dari Ibu. Selain itu, saya mengamati bahwa Ibu Tuti hadir secara penuh dalam kegiatan coaching tadi. Jadi hal ini dibuktikan dengan gestur Ibu yang Ibu tonjolkan sangat mencerminkan bahwa Ibu menaruh perhatian penuh dalam proses diskusi berlangsung. Baik, terima kasih Pak Boni atas masukan dan sarannya. Ya, tetap semangat Ibu Tuti, sukses untuk selanjutnya. Iya Pak. Sekian saja tugas demonstrasi kontekstual dari kami. Semoga bermanfaat.